Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ihsan Aulia Ana, yang kedua Maria Ulfa, dan yang ketiga saya sendiri Iqbal Febriansyah. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil observasi yang telah kami kerjakan pada 3 tempat. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Ibu Febriansyah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi yang saya lakukan pada minggu kemarin mengenai rumah potong ayam yang terletak di Pasar Jaya Jembatan Besi dengan seorang pemilik, yaitu bernama Pak Hafiz Mansur, dengan perusahaan bernama PT Jamjami, di mana perusahaan tersebut memberikan atau menjual ayam potong, yang ayam tua yang kisaran beratnya 3 sampai 5 kilo. Di situ juga penjual atau Pak Hafiz Mansur memberikan sebuah jasanya berupa rumah potong ayam, yang dimana para karyawan akan bekerja di situ juga untuk melakukan potongan-potongan ayam yang sesuai diminta oleh para konsumennya. Dan hasil yang saya temukan itu terdapat beberapa akad yang dilakukan pada rumah potong tersebut. Yang pertama saya temukan itu ada akad murabaha, yang kedua ada akad istisna, yang ketiga ada akad khiyar, yang keempat itu ada akad ijarah. Nah, pada akad murabaha yang saya temukan itu adalah seorang pembeli akan diberitahukan kepada si kasir atau karyawannya berupa harga yang telah disepakati oleh si pemiliknya, yaitu Pak Hafiz Mansur. Jadi ketika malam hari tiba, bus ayam datang atau truk ayam datang, nah kesepakatan itu akan terjadi, yaitu penetapan harga ayam pada hari itu. Jadi adanya keterbukaan dan sama-sama suka atau sama-sama redo antara si pembeli dengan si penjual. Biasanya itu dilakukan ketika ayamnya itu telah ditimbang oleh si pembeli di hadapan si kasirnya. Dan yang kedua itu ada akad istisna, di mana akad tersebut dilakukan oleh si pembeli yang kebanyakan rumahnya itu jauh dari kandang. Biasanya tuh yang rumahnya jauh dari kandang-kandang itu mereka akan menelpon terlebih dahulu oleh kasir yang bekerja di PT tersebut. Dan pembayaran yang akan dilakukan itu ialah pembayaran di muka. Jadi ketika si pembeli nyampe, otomatis ayam yang dipesan itu sudah jadi atau sudah diolah, atau bahasanya itu sudah dipilet. Nah, yang ketiga itu ada akad khiyar, yang di sini dimana kebanyakan para pembeli yang akan datang ke tempat kandang tersebut untuk memilih-milih ayam yang paling terbaik menurut si pembeli. Jadi apabila si pembeli ingin membatalkan pun juga bisa, dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan si pembeli. Yang kebanyakan tuh akad yang dibatalkan itu ketika ayam yang diminta tidak sesuai. Contohnya kan pada pasar tersebut sudah saya jelaskan bahwa pemilik menjual hanya ayam-ayam tua dengan kisaran berat itu 3 sampai 5 kilo per ekor. Nah, namun ketika si penjual menawarkan ayam yang kadang di bawah 3 kilo per ekor, itu kemungkinan para pembeli akan menolaknya atau membatalkan untuk membeli dan memilih tukang-tukang ayam lain di sekitarnya yang lebih murah dan terjangkau. Nah, yang keempat itu ada akad tijaroh. Akad tijaroh ini biasanya dilakukan para konsumen atau pembeli dengan karyawan-karyawan Pak Hafiz Mansur yang melakukan pemotongan ayam dan juga pemiletan atau pemberesan ayam. Jadi
ketika ayam sudah dipotong, ada aja nih para pembeli yang meminta untuk memisahkan antara daging dengan tulangnya. Nah, itu Pak Hafiz Mansur mengerjakan para karyawannya untuk mempilat-pilat ayam. Nah, ketika mempilat sudah selesai, maka pembeli itu dengan ikhlas lah, dengan sukarelanya akan memberi upah kepada karyawan yang telah melakukan pilat ayam tersebut. Begitupun juga oleh Pak Hafiz Mansur yang akan memberikan upah kepada karyawannya yang telah melakukan kerja dengan baik dan benar, yang sesuai dengan jam-jam yang telah ditentukan. Dan yang saya temukan lagi yang kelima itu terdapat akad hutang piutang, di mana para pembeli itu dibolehkan mengutang terlebih dahulu atau mengambil ayamnya terlebih dahulu lalu dibayar kemudian hari, dengan syarat ketika pembayaran itu harus lunas gitu. Itu yang saya temukan di situ. Dan juga hasil yang saya temukan sebelum-sebelumnya itu terdapat 5 akad. Yang kelimanya itu dalam hukum Islam, dalam hukum ekonomi syariah diperbolehkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumah potong ayam milik Pak Hafiz Mansur dengan nama perusahaannya yaitu PT Jami itu sudah mempraktikkan akad-akad Islami seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari pengamatan atau observasi yang telah saya lakukan di suatu tempat perbelanjaan, yaitu di Pasar Umum Cimanggis. Hasil yang saya dapatkan yaitu terdapat pedagang atau agen yang menggunakan teori penghimpunan dan penyaluran. Dan ini ada kaitannya dengan teori yang ada di mata kuliah. Dan juga di sana yang saya amati terdapat akad-akadnya. Di antaranya itu yang pertama ada akad musyarakah, di mana si pedagang ini melakukan kerjasama dengan supplier untuk mempromosikan atau menjual barang dagangannya kepada konsumen. Dan hasilnya ini dibagi rata sesuai dengan kesepakatan antara pedagang dengan supplier itu sendiri. Yang kedua ada akad salam. Saya berikan contoh, si pembeli ini sudah biasa membeli barang yang dia inginkan di tempat yang biasa ia beli. Nah, pada saat ia ingin membeli lagi, kebetulan stok dari barang ini itu habis. Kemudian bagaimana cara si pembeli ini mendapatkan barang yang ia inginkan? Caranya yaitu dengan membuat kesepakatan dengan si pedagang, tapi dengan syarat melakukan pembayarannya itu di muka atau di awal. Nah, waktu pengambilannya itu sesuai dengan kesepakatan. Misal dia melakukan transaksinya itu pada hari ini, dan kesepakatan pengambilan barangnya itu dilakukan pada waktu yang akan datang atau minggu depan. Dan yang ketiga ada akad khiyar. Si pembeli ini boleh memilih produk atau barang yang ia ingin beli dengan kualitas bagus menurut ia sendiri, atau ia boleh menyesuaikan saran yang diberikan oleh si pedagang. Dan yang terakhir, apakah analisis ini sesuai dengan teori atau tidak? Menurut saya ini sudah ada yang sesuai dengan teori penghimpunan dan penyaluran. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tempat observasi yang ketiga, yaitu di Hasanah Muslimah Al-Fat Bintaro. Di sana itu menjual berbagai macam pakaian muslim maupun muslimah, yang anak-anak maupun yang dewasa. Juga menjual alat-alat sholat, alat-alat haji, juga makanan-makanan seperti kurma, kismis, dan juga ada air zam-zam. Di sana juga menjual seperti bros kerudung, masker, paper bag, juga aksesoris lainnya yang mana dibutuhkan untuk muslim dan muslimah. Nah,
di Hasanah Muslim Alfat Store ini saya menemukan 3 akad. Yang pertama yaitu akad murabahah, yang dimana Alfat ini bisa berperan sebagai produsen juga reseller. Jadi barang-barang di Alfat ini ada yang Alfat produksi sendiri, tapi juga ada supplier yang dipakai oleh Alfat. Akad murabahah itu misalnya Alfat membeli 2 lusin kerudung segi 4 kepada supplier. Nah, barang 2 lusin itu sudah ada, maka pihak Alfat langsung membayarnya gitu. Yang kedua ada akad salam. Kalau akad salam ini tuh jual beli dalam pemesanan kan. Jadi misalnya ada customer yang ingin membeli kerudung atau mukena ataupun sejadah dan lainnya, namun customer ini tidak mau datang langsung ke store Alfatnya gitu. Jadi dengan hal itu dapat dilakukan pemesanan online, yang mana nanti barang akan dikirim sesuai alamat customer, dengan syarat customer harus membayar terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu ada akad istisna. Di sini itu contohnya Alfat memesan baju koko sebanyak 1 kodi. Nah, pihak supplier memberikan barang tersebut gitu, tapi pembayaran itu dilakukannya nanti setelah baju koko itu terjual gitu. Jadi itu 3 akad yang saya temukan di tempat observasi ketiga, yaitu di Hasanah Muslim Alfat Bintaro. Sekian, terima kasih.